Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Kamal Nur Mahendra dengan NBI 146 1900 119 dan anggota yang lainnya yaitu Mahesa Muhammad Akbar 146 1900 254 Andri Nofrenda SH 146 1900 255 dan satu lagi yaitu Sultan Maharaja S dengan NBI 146 1900 260. Kami di sini akan menjelaskan tentang avoiding stone problem in system recruitment yang untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak dengan kode kelas 4616204 dengan yang diampu oleh Bapak Agus Hermanto Eskom MMT ITIL Kobit SFC. Baik, saya Sultan Maharaja Salendra akan membacakan permasalahan yang pertama, yaitu persyaratan tidak dilacak atau dicatat. Persyaratan harus selalu dicatat dan terorganisir pada setiap pembaharuan. Apabila tidak dilakukan persyaratan tersebut, akan tidak terorganisir dengan baik dan akan membuat lebih sulit untuk menentukan bagaimana persyaratan berhubungan satu sama lain. Mengapa penting melakukan pelacakan atau pencatatan pada persyaratan suatu sistem? Karena dapat langsung memastikan hasil akhir dari suatu persyaratan kebutuhan. Next. Cara mengatasinya yaitu mencatat persyaratan pada setiap pembaharuan agar terjadinya proses dokumentasi sehingga akan mempermudah untuk melakukan persyaratan kebutuhan. Yang kedua yaitu melakukan perbandingan kebutuhan dari awal sampai akhir sehingga suatu persyaratan kebutuhan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya sendiri yaitu Kamal Nur Mahendra akan menjelaskan tentang permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan persyaratan ambigu. Kata-kata yang bersifat ambigu apabila kita menambahkan kata tersebut ke sebuah persyaratan, maka dapat membuat persyaratan tersebut bersifat ambigu. Kata-kata tersebut antara lain perbandingan yang meliputi lebih baik, lebih banyak, dan lebih besar. Yang kedua yaitu perintah tidak jelas yang meliputi memaksimalkan, mengurangi, dan menambahkan. Dan yang ketiga yaitu kata sifat yang tidak tepat seperti cepat, efisien, fleksibel, dan ramah. Cara mengatasi kata ambigu tersebut yaitu dengan menggunakan perbandingan, tampilkan juga data dan beberapa angka sehingga perbandingan tersebut bersifat konkret. Dan yang kedua yaitu gunakan kata ganti atau sifat yang bersifat jelas. Dan yang ketiga, penafsiran kalimat bermakna ganda mungkin tidak akan terjadi karena adanya perbedaan cara. Akan tetapi dalam bahasa tulis penafsiran ganda bisa saja terjadi jika penanda-penanda ejaan tidak lengkap. Selanjutnya saya Mahesa Muhammad Akbar akan menjelaskan contoh studi kasus permasalahan dari sistem requirement. Yang pertama yaitu implementasi ujian online berbasis Android di SMP Yamat Bekasi. Jadi di SMP Yamat Bekasi belum menerapkan sistem ujian online dengan perangkat smartphone. Berdasarkan hal tersebut, melakukan penelitian dengan tema implementasi sistem ujian online berbasis Android dengan menggunakan metode penelitian terapan atau applied research. Lalu untuk perancangan aplikasi menggunakan metode waterfall dengan tahapan analisis menggunakan metode requirement elicitation dan pengujian menggunakan metode software quality assurance. Untuk cara penyelesaiannya, penelitian menerapkan langkah-langkah pengembangan sistem dengan model pengembangan sistem waterfall. Setelah itu, tahapan analisis menggunakan metode pendekatan elisitasi. Lalu selanjutnya tahapan desain menggunakan UML. Setelah itu implementasi yang terdiri dari pengkodoan menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu untuk tahap pengujian menggunakan metode software quality assurance. Terima kasih. Di sini saya Andri Nofrenda Hadi. Di sini saya akan melanjutkan tentang studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua ini yaitu rekayasa kebutuhan perangkat lunak pada perusahaan skala kecil dan menengah dengan pendekatan soft sistem metodologi SSM. Studi kasus PT XYZ. Nah, yang melatar belakangi perusahaan skala kecil dan menengah yaitu ketatnya persaingan di pasar global sehingga perusahaan skala kecil dan menengah ikut melakukan pengembangan proses bisnis untuk dapat berkompetisi. Nah, SSM ini merupakan metodologi sebagai pembaruan dari HSM yang pola pikirnya adalah membatasi jumlah variabel minimum. Nah,
Cara penyelesaiannya yaitu mengenali situasi dan permasalahan yang sedang terjadi. 2. Penggambaran sistem situasi permasalahan ke dalam diagram big picture. 3. Pendefinisian kata-kata. 4. Pembuatan model sistem berdasarkan root definition. 5. Pembandingan model dengan situasi sesungguhnya. 6. Melakukan perubahan dan penyesuaian. Nah, ketujuh ini fase akhir yang melakukan rekomendasi perbaikan untuk kemajuannya ke depan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.